warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Karmila Sari, mahasiswi IAIN Bone dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai arti dan terjadinya pengetahuan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu filsafat ilmu. Adapun yang akan dibahas pertama yaitu mengenai arti dari pengetahuan. Pengetahuan secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu knowledge. Adapun menurut Encyclopedia of Philosophy dikatakan bahwa pengetahuan merupakan kepercayaan yang benar. Adapun di dalam kamus filsafat dikatakan bahwa pengetahuan merupakan proses kehidupan yang diketahui oleh manusia secara langsung melalui kesadaran dari dirinya sendiri. Pembahasan selanjutnya yaitu terjadinya pengetahuan. Terjadinya pengetahuan menurut John Hospers yaitu ada 6. Yang pertama yaitu melalui pengalaman indera, kemudian yang kedua melalui nalar, yang ketiga melalui otoritas, yang keempat melalui intuisi, yang kelima melalui wahyu, dan yang terakhir yaitu melalui keyakinan. Adapun terjadinya pengetahuan yang pertama menurut John Hospers yaitu melalui pengalaman indera. Pengalaman indera di sini maksudnya dikatakan sebagai sumber pengetahuan karena melalui pengalaman indera atau melalui indera ataupun panca indera kita menangkap semua objek yang ada di sekitar kita. Kemudian objek-objek tersebut ditangkap dan kemudian dijadikan sebagai sebuah pengetahuan. Dan kemudian terbentuklah pengetahuan itu dari panca indera. Kemudian selanjutnya yaitu melalui nalar. Nalar dikatakan sebagai sumber pengetahuan karena ketika pengetahuan yang satu digabungkan dengan pengetahuan yang lainnya, kemudian diproses oleh nalar akan menghasilkan yang namanya pengetahuan baru. Bisa juga nalar sebagai sumber pengetahuan karena panca indera kemudian yang menangkap objek-objek yang ada, kemudian diproses oleh nalar dan diperolehlah pembenarannya dari nalar itu. Sehingga dikatakanlah nalar merupakan salah satu tempat atau proses terjadinya pengetahuan. Kemudian selanjutnya yaitu otoritas. Otoritas di sini maksudnya yaitu kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang yang diakui di dalam kelompoknya. Kemudian mengapa otoritas menjadi sumber pengetahuan? Karena ketika di dalam suatu kelompok tidak mengetahui sesuatu atau pengetahuannya kurang, maka mereka akan berpedoman atau menanyakan kepada mereka yang memiliki kebijakan terhadap pengetahuan. Selanjutnya yaitu intuisi. Intuisi merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh seorang manusia yang merupakan proses kejiwaan yang kemudian menghasilkan pengetahuan secara spontan tanpa harus adanya rangsangan dari luar dan tanpa harus adanya pengetahuan sebelumnya. Namun, pengetahuan yang dihasilkan dari intuisi ini tidak dapat serta-merta langsung dibuktikan kebenarannya. Kemudian selanjutnya yaitu melalui wahyu. Di sini wahyu merupakan berita yang disampaikan oleh Tuhan kepada nabinya untuk kepentingan umatnya. Di sini kita bisa memperoleh pengetahuan dari wahyu melalui kepercayaan atau keyakinan terhadap wahyu tersebut. Yang terakhir yaitu keyakinan. Keyakinan merupakan kemampuan yang didapatkan manusia melalui kepercayaan. Jadi, keyakinan ini berasal dari sebuah kepercayaan. Keyakinan dimulai dari sebuah kepercayaan. Keyakinan dikatakan sebagai sumber pengetahuan karena melalui keyakinanlah kemudian pernyataan mengenai pengetahuan akan mudah untuk dipercayai. Dari percaya inilah kemudian tadi akan timbul rasa yakin terhadap pernyataan pengetahuan. Itulah tadi penjelasan mengenai arti dan terjadinya pengetahuan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.